Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mau bertanya Pak, bertanya lagi. Sekarang kan banyak isu-isu agama dan sangat rawan. Itu dijadikan sebagai alat untuk memecah belahkan umat. Sekarang saya mau meminta penjelasannya menurut Kitabullah, bagaimana sih pendapatnya? Pendapat apa? Pendapat tentang perpecah belahan agama. Dan sekarang banyak pada manusia itu dijadikan beberapa golongan-golongan gitu. Enggak sepayahan enak. Tak, kopi tak? Itu. Sama ini. Saya menjawabnya ngeri-ngeri sedap juga. Memang banyak terjadi kesalahan yang terjadi. Saya komentari dari sikap orang Islam sendiri ya. Saya nggak berani mengomentari agama lain, karena itu bukan ranah saya. Kadang-kadang dari sikap orang-orang yang mengaku muslim ini juga salah paham. Ngotot, misalnya ngotot ingin mendirikan negara Islam misalnya gitu. Nah, mereka salah. Ada kesalahan paradigma ini. Umat muslim sekarang menganggap konsep negara Islam itu seakan-akan semuanya harus masuk Islam. Ngerti nggak? Jadi mentang-mentang negara Islam semuanya harus seolah-olah harus dengan sistem Islam, gitu kan? Dan semuanya harus masuk ke agama. Nah, ini salah. Ini salah besar, itu salah besar. Kenapa saya katakan salah besar? Kita ambil contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita tarik data ke belakang. Rasulullah Muhammad ini kan uswatun hasanah kita yang konon katanya di Madinah itu diterapkan hukum Islam. Kita lihat di Madinah. Di Madinah ada siapa aja? Ada Muslim, ya kan? Ada Nasrani, ya kan? Ada Yahudi, ada Majusi. Apakah semuanya Muslim?
Tidak. Enggak. Justru konsep Islam itu konsep yang diterapkan Rasulullah itu mempersatukan semuanya. Enggak. Jadi toleransi antar umat beragama itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah. Dan Rasul-Rasul sebelumnya malah. Yahudi Nasrani itu dari dulu memang sudah ada. Iya. Zaman pertama juga kan, zaman Adam pasti ada kan. Zaman Adam. Ya nama perbedaannya ada saja. Jadi bukan semuanya dipaksa harus masuk Islam. Betul ya? Kan udah ada ayatnya lakum dinukum waliyadin. Jadi orang muslim yang masih berparadigma seperti itu perlu dipertanyakan ke muslimahnya. Emang Muhammad mau maksa ini kepada Nasrani, Yahudi, Majusi untuk masuk Islam? Enggak. Justru dibuatlah kesepakatan namanya Piagam Madinah. Enggak. Jadi Muhammad menerapkan syariat Islam itu hanya untuk Muslim. Ya. Kepada kelompok lain dia pakai perjanjian namanya Piagam Madinah. Yang intinya adalah kesemua golongan ini harus saling lindung melindungi. Baca Piagam Madinah. Jadi Google. Apa isinya? Muslim punya hak, Yahudi Nasrani juga punya hak. Bila Muslim mengganggu Yahudi, maka Muslim juga akan dihukum. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan saling usik, ngerti nggak? Jangan saling usik. Gitu. Ngapain kita ngurusin golongan orang? Kayak kita udah betul aja. Betul. Ya teman-teman saya banyak yang non muslim, tapi kita bersahabat dengan baik. Bersahabat dengan baik. Ada Bang Winner, lu Bang. Ada Om Mimin, ada Om Studian. Non muslim kita bersahabat dengan baik. Kita nggak pernah. Namanya konteks teologi, konteks Tuhan itu privacy. Enggak. Tapi dalam konteks ekonomi kita bisa menjalin hubungan. Tidak. Negara Islam itu bukan harus semua beragama Islam. Justru disinilah menjadi sebuah tantangan bagi Rasulullah bagaimana mendamaikan ini semua agar tidak terjadi peperangan. Ingat. Rasulullah ada di sini. Yang Yahudi, Nasrani, Majusi. Masing-masing. Nah, urusan itu gitu loh. Nah di internal barulah digunakan syariat Islam. Di internal itu. Eksternal ya dipakai kesepakatan Piagam Madinah. Gitu loh. Masing-masing sudah punya ideologi kan. Muslim punya ideologi, Nasrani punya ideologi, Yahudi punya ideologi. Ya sudah masing-masing dengan ideologi, dengan kitab sucinya masing-masing, dengan Tuhannya masing-masing gitu loh. Kita kadang-kadang seusilin Tuhan orang lain. Baca surat Al-An'am 108. Ini hapus ya. Ini contoh. Surat apa tadi? Al-An'am 108 kalau nggak salah. Lu nggak kelihatan gelap. Oh, kacamata. Ini kacamata deh, tapi nggak kelihatan juga. Baca. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dan Fa yasubbullaha adwam bighairi ilm. apa artinya?
Dan janganlah kamu memakai memaki, mengejek. memaki sungguh Janganlah kamu memaki, mengejek, mendiskreditkan, mengolok-olok itu sembahan yang mereka sembah. sesembahan yang mereka Sembah. nggak boleh. Ya dauna min dunillah, yang mereka sembah selain daripada Allah. Jangan. Loh. Ini kita orang yang konon ngaku muslim ya kan? Ini Quran melarang, kitabullah melarang. Gitu loh. Jelas? Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas bi ghairi. Namanya orang diejek pasti ngelawan kan? Ya. Kadang-kadang tidak sedikit lah ulama dia kadang-kadang malah ustadz penceramah untuk ngeledek. Pernah kejadian dulu kan? Gitu. Yesus tuh bisa lah gitu kan? Gak boleh. Jangan pilih ledek masalah Tuhan. Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan Tabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, maka mereka mendapat pahala mereka di sisi Tuhan. Haknya sama kan? Sama kan? Sama nggak? Sama. Ada mukmin, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Saibin. Barang siapa di antara itu semua yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu loh. Ngerti nggak? Dan beramal soleh, maka falahum ajruhum inda rabbihim, sedangkan mempunyai hak yang sama. Jangan sok-sok beriman kali kita nih. Udah. Jadi gini Pak, kan ada orang yang disebut Yahudi itu emang orang yang tidak berketuhanan. Ya enggak lah. Ya enggak. Sebenarnya banyak mendengar gitu kan. Ya itulah pembusukan. Yahudi gitu kan orang yang tidak beragama. Enggak lah. Orang yang ateis gitu kan. Ya enggak, ateis. Ateis berbeda. Gitu loh. Sama, hak. Masalah siapa yang paling benar itu bukan hak kita, ngerti nggak? Terakhir di 22:17 Al-Haji. Belum lah. 17. Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in. Ini kayak urusannya mah di hari kiamat. Ngerti nggak? Sebenarnya orang yang beriman
kebangkitan di antara mereka Pada hari pada hari akhir. nih, ini katakan dunia ini. Kiamat. Ini dunia. Saat ini akhirat. Ya kan? Di dunia ini ada Yang tadi itu kan? Muslim, Yahudi, Nasrani, Ada mukmin, benar kan? Majusi, Ada Nasrani gitu kan? Ada Yahudi, ada Majusi. orang-orang musyrik, Di dunia ini silahkan ada musyrik juga malah disebut kan gitu loh. Gitu loh. Di dunia kita silahkan kita bersama-sama. Siapa nanti yang paling duluan. selamat? Kadang-kadang kita ini nekat, udah merasa paling Islam gitu. Udah pernah paling benar. Udah merasa kalau paling malah Islam. masuk ke Muslim, masuk ke agama Hmm. Islam. Padahal kita udah Islam dulu sih sebenarnya. Tahu. Untuk menentukan Islam atau tidak itu di sini apa di titik akhir? Ibarat ini, kita di Sumedang, mau ke Bekasi. Di sini kita udah sombong bilang selamat, udah pasti selamat aku. Ini enggak, padahal belum sampai. Orang dibilang selamat itu kalau sudah sampai. Kita udah sampai belum? Belum. Jadi udah selamat belum? Belum. Ya belum. Maka saya bilang Islam itu bukan label. Ini enggak? Islam itu bukan label. Islam itu tujuan dari sebuah akhir kehidupan dunia. Ini enggak? Maka baca surat Ali Imran lagi ini, main ayat aja kita nih. Ali Imran. Ali Imran 102. Jadi nggak berlaku ini. Orang belum sampai kok udah sombong-sombong bilang udah saya muslim. Nyampe juga belum loh. Ini nggak? Baru start dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu Tuh, taqullah. orang aman tuh kan, orang beriman tuh kan. Ittaqullah. Bukan orang-orang Bukan. Islam. Nah, buat kita ini, ya kan? Mukmin ini. Ya kan? Orang-orang yang iman. Nggak tahu siapa yang mukmin di sini kan. Wabana mukmin teh orang yang Yahudi. Gitu kan? Oke, terus Bertakwalah kepada Allah. bertakwa kepada Allah. Haqqa tuqatih. Karena Allah benar takwa iya, takwa yang versi Allah, bukan takwa versi kita yang sok-sok ngaku takwa. Haqqa tuqatih, Allah sudah memastikan takwanya. wala tamutunna, dan Jangan kamu mati kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Jadi penentu titik akhir disebut orang itu muslim atau tidak itu saat kapan? Mati. Nanti kalau kita udah mati, ya, nah gitu kan, kalau kita udah mati, tetap istiqomah pada ketakwaan Allah itu, barulah disebut namanya muslim. Nah, kita belum mati sekarang kok. Ayo nah orang ngaji besok bawa orang ke mana gitu, ngerti nggak?
Maka disuruh istiqomah tuh begitu, biar tetap selamat. Ngerti nggak? Ini orang naik ke Sumedang, tapi ke Sumedang teh kadieu heula. Bakal selamat moal. Moal. Gitu loh, jak jurang untung nama gitu loh. Modar. Modarnya dalam keadaan belum sampai. Jadi nggak usah nekat lah. Sosok ngaku muslim. Merasa yang terbaik di posisi itu gitu kan. Padahal bukan Jangan. Karena muslim bukan pengakuan, muslim bukan label, bukan aing muslim, ulangnya kan bisa gitu. Bukan itu indikatornya, ngerti nggak? Indikatornya kitabullah. Cek Allah ulah pas saya, yang Yahudi yang Nasrani, ulah, orang pas ya wae nggak ngusik. Melecehkan terus, menghina-hina, caci maki. Jadi toleransi itu Allah sangat toleran. Kan semuanya makhluk Allah atuh. Semuanya kan ciptaan Allah. Sama. Hah, gitu loh. Jadi mereka juga saudara kita. Saudara dalam kemanusiaan. Gitu loh. Terakhir 2689. 26. Itulah nanti yang paling selamat, ini contohnya. Illa man atallaha biqalbin Tuh, salim. kalau bin salim disebutnya. Itu kapan itu? Titik akhir itu kan. Itu eskatologi itu kan. Kecuali Itu cerita eskatologi itu. kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tuh, itu baru. Atas apa? Di atasnya, cerita tentang apa itu? Malah yang malu wala banun, yaitu pada hari ketika harta tidak berguna dan tidak pula anak-anak. Nah, itu tentang urawi itu. Tentang eskatologi itu. Ini enggak? Jadi penentuannya adalah di titik akhir. Orang selamat atau tidak itu, ngerti nggak? Dan Allah yang yafsilu. Pasalnya itu ada pada pasalnya Allah. Jadi kalau kita yakin dengan apa yang kita pegang sekarang, kitabullah ini, pegang aja lah itu. Gak usah ngusik-ngusik agama orang lain. Gak usah disebut. Musik aja agama kita. Iya. Ini enggak? Ngapain kita ngurusin Tuhan orang? Hah? Tuhan sendiri belum kita kenal kok. Nah kadang-kadang kekacauan dalam negeri, kekacauan negeri ini kan itu. Isu-isu agama itu kan. Ujungnya nanti perang agama. Enggak, ya. Mari kita. Selama di dunia ini kita bergandengan tangan. Jadi enggak. Mari kita bergandengan. Urusan iman, urusan pribadi masing-masing.